Marhaban bikum, wahai minasan. Ya, setelah 6 bulan kita bisa lanjut lagi pembahasan cerita Blue Archive. Gimana kalian udah nonton animenya? Karena animenya tayang, gue jadi kepikiran untuk segera lanjutin pembahasan ini supaya nggak kesusul juga. Mulai video kali ini kita akan bahas volume 3 yang berlokasi di Akademi Trinity. Oke lah, langsung aja kita mulai supaya cepat ketemu Aziza dan kawan-kawannya, dan Mika juga. Di awal cerita kita diberikan sebuah prolog yang mempertemukan kita dengan gadis solid bernama Seiya. Dia menjelaskan kalau ada sebuah perjanjian damai antara Gehenna dengan Trinity yang disebut Eden Treaty atau Perjanjian Eden. Tapi karena ketua OSIS Kipotos selaku pengusul perjanjian itu menghilang, perjanjiannya jadi tidak berlaku lagi. Setelahnya Seiya banyak bicara soal filosofi nama Eden yang dipilih ketua GSC untuk perjanjian tersebut. Eden sendiri adalah sebuah istilah untuk surga dalam sebuah kitab suci, yang tempat dan keberadaannya masih tidak diketahui. Dengan kata lain, hanya sebuah ilusi dan janji manis. Pada intinya saya mencoba menjelaskan metafora dari nama Eden pada kita. Dia menambahkan kalau setelah ini kita akan menemukan sebuah cerita yang kurang menyenangkan, cerita yang akan membuat kita meragukan orang lain dan hilangnya kepercayaan, penuh dengan kesuraman hingga kesedihan. Meskipun begitu, semua itu adalah kebenaran. Saya berharap agar kita tidak berpaling dan tetap memperhatikan sampai akhir, dan supaya video gua ada viewernya, karena itu adalah tanggung jawab kalian sebagai penonton dan subscriber. Cerita Trinity pun dimulai. Sekarang kita mulai dari sebuah klub di Trinity, yaitu klub make up. Masih di awal kita udah disalahin sama bocil biadab bernama Koharu. Untungnya kita dibelain oleh gadis pink bernama Hanako. Di sini masih ada gadis lain yang terlihat seperti malaikat, yaitu AMT, Azusa Machitenshi. Dan kita juga melihat Hifumi yang tergabung dalam klub make up. Setelah terakhir kalinya kita melihat dia diajak ngerampok sama Shiroko. Pada intinya klub make up sekarang sedang dalam bahaya, terancam DO karena nilainya jelek semua. Akhirnya mereka meminta tolong pada sensei untuk mengajarkan mereka semua banyak hal. Secara literal banyak hal. Beberapa minggu sebelumnya sensei bertemu dengan tea party atau klub pesta teh, aka OSISnya Trinity. Di sana ada Nagisa dan My Princess Mika. Mereka menyambut kedatangan sensei di Trinity. Berdasarkan ingatan Nagisa, hanya sensei lah orang luar Trinity yang pernah diundang ke tempat tea party. Bahkan murid lain juga tidak sembarangan bisa diundang ke pesta teh mereka. Ya, Mika dengan senangnya minta Nagisa untuk tidak perlu memosikan hal sepele. Gue tahu sih ini gak penting, tapi gue pengen aja supaya kalian tahu sifatnya si Mika. Dia ini mirip Yuiga Hama atau Chiho kali ya, karena VA-nya sama. Nagisa pun tidak ada maksud seperti yang Mika pikirkan. Dan Mika juga minta maaf karena udah suzon ke Nagisa. Ya kawaii banget ya lah. Nagisa ingin memberitahu tujuan sensei diundang ke klub pesta teh, tapi Mika menghalangi karena harusnya mereka basa-basi dulu. Meskipun Nagisa terlihat galak, Mika harusnya tetap menjunjung tinggi etika dalam pesta teh. Nagisa nggak masalah ngadain basa-basi kalau Mika yang mengadakan pestanya, tapi kali ini Nagisa adalah hostnya. Pada akhirnya karena tidak enak dengan sensei, Nagisa mengikuti keinginan Mika. Sensei kemudian bertanya tentang mereka yang masing-masing adalah seorang ketua OSIS. Mungkin sensei juga akan bertanya kenapa Trinity punya ketua OSIS lebih dari satu di waktu yang sama. Mereka cerita sebelum Trinity terunifikasi, ketika ada satu masalah, perwakilan dari setiap cabang sekolah akan mengadakan pesta minum teh. Perwakilan dari Peter Filius Sanctus akan datang dan berdiskusi bersama. Sejak saat itulah OSIS Trinity disebut tea party, karena secara literal mereka bikin pesta teh. Di tengah pembicaraan, Nagisa marah ketika Mika banyak bicara. Nagisa mengancam akan menyumpel mulut Mika pakai kue roll kalau nggak bisa diam. Dan jadi inilah sumber meme kue roll. Setelah Nagisa tenang, mereka langsung ke inti pembicaraan. Mika dan Nagisa meminta sensei untuk mengurus klub make up. Mereka ingin sensei mengadakan kelas khusus untuk menyelamatkan murid yang terancam tidak lulus. Karena kesibukan mengurus Eden Treaty, beberapa hal jadi kurang terorganisir, dan mereka kekurangan orang untuk mengurus murid yang gagal. Maka dari itu mereka memanggil sensei karena mendengar banyak berita baik tentang sensei. Klub make up dibuat untuk mengumpulkan dan memberikan bantuan pada murid-murid yang terancam gagal.
Mereka sangat berharap sensei mau membantu. Tentunya sensei dengan jiwa pedo, maksudnya perguruan yang ada dalam dirinya, tidak akan menolak untuk menolong para murid. Nagisa kemudian memberikan daftar para murid yang ada dalam klub make up. Sebelum itu sensei penasaran dengan apa itu Eden Treaty. Tapi karena itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sensei saat ini, Nagisa menahan informasi itu untuk lain waktu. Sensei kemudian menanyakan ketua OSIS ketiga Trinity. Ketua OSIS ketiga itu adalah Seiya, tapi dia tidak bisa hadir karena sakit. Dan sekarang Nagisa sedang menggantikannya sebagai host pesta teh kali ini. Mereka memang biasa bergantian menjadi host saat mengadakan pesta. Karena sensei sudah tidak ada pertanyaan lagi, mereka pun mengakhiri pesta teh kali ini. Setelah itu sensei pergi untuk menyapa seorang murid yang dia kenal namanya saat melihat daftar murid yang diberikan oleh Nagisa. Dan murid itu adalah Hifumi. Dia langsung klarifikasi kalau dirinya bisa gagal karena nonton pertunjukan Peroro, jadinya nggak bisa ikut ujian. Hifumi sempat diminta Nagisa untuk membantu sensei mengurus klub make up. Hifumi awalnya nggak mau, tapi karena dia punya utang sama Nagisa di volume 1, jadinya dia nggak bisa nolak. Sejak saat itu secara resmi Hifumi jadi ketua klub make up. Hifumi kemudian mengajak sensei untuk bertemu murid yang lain. Mereka berdua pergi ke ruang klub Justice Task Force atau kita singkat aja JTF. Di sana mereka bertemu bandar pink pemalu bernama Koharu. Dia sempat diam beberapa saat sampai akhirnya menanyakan keperluan sensei dan Hifumi. Mereka berdua ingin mencari seseorang, tapi si bandar pink tiba-tiba marah karena JTF tugasnya bukan untuk nyari orang hilang. Hifumi klarifikasi kalau orang yang mereka cari ada di JTF. Bandar pink pun terdiam karena salah paham. Kemudian muncul gadis pink tobrut bernama Hanako yang hanya pakai baju renang. Koharu kaget karena gadis itu bisa keluar dari sel tahanan, padahal dia sudah yakin mengunci sel tersebut. Hanako keluar karena dia merasa ada orang yang sedang mencari dirinya. Karena Hanako melihat kehadiran sensei, dia yakin kalau mereka akan membahas terkait klub make up. Karena Hanako yang terlalu santai, Koharu marahin Hanako untuk segera pakai baju. Di sini kita juga tahu kalau Hanako ditangkap karena keliling sekolah pakai baju renang. Koharu pun segera meminta Hanako kembali ke sel tahanannya. Karena untuk saat ini Hanako tidak bisa diajak bicara, mereka memutuskan untuk bertemu murid selanjutnya terlebih dahulu, yaitu Azusa. Sebelum sensei dan Hifumi pergi, beberapa anggota JTF datang, yaitu Mashiro dan Hasumi. Mereka melapor kalau sudah berhasil menangkap Azusa. Azusa ditangkap karena telah melakukan tindak kekerasan di area sekolah. Ditambah dia juga mengambil alih gudang gas air mata dan menggunakannya untuk menghindari penangkapan JTF. Sensei kemudian meminta pada Hasumi untuk menyerahkan Hanako dan Azusa pada dirinya. Koharu melarang hal itu karena mereka berdua adalah kriminal. Hasumi kemudian jelasin ke Koharu kalau Hanako dan Azusa ada di bawah pengawasan sensei dalam klub backup. Koharu pun mengerti karena menurutnya tidak ada hukuman yang lebih memalukan ketimbang masuk klub make up. Bahkan dirinya akan mati karena malu jika masuk klub make up. Hasumi agak menghela nafas mendengar perkataan Koharu. Karena masalahnya anggota terakhir klub make up yang terdaftar adalah Koharu. Koharu pun kaget. Dia masuk klub make up karena mendapat nilai jelek. Dia juga nggak bisa kembali ke JTF sampai nilainya membaik. Hifumi dan sensei kemudian membawa mereka ke ruang klub make up. Ya Allah, apa itu Hanako nggak bisa ganti baju dulu ya? Ini sensei juga sengaja banget biarin Hanako nggak pakai baju. Hifumi di sini agak kerepotan karena anggotanya yang terlalu random. Jadi dia minta bantuan sensei untuk memulainya. Mereka memulai dengan perkenalan diri dan menjelaskan tujuan dibentuknya klub make up. Dan akhirnya Hanako pun pakai baju. Azusa juga melepas topengnya dan Koharu tetap jadi bandar. Mereka tidak ada yang bertanya lebih lanjut karena situasinya mudah dimengerti. Intinya mereka semua harus lulus ujian remedial bersama dan dikasih 3 kali kesempatan untuk ikut ujian. Azusa menganggap ini seperti misi yang harus diselesaikan bersama-sama dan gaya bicaranya juga sangat dingin. Hifumi kemudian mengungkit soal Azusa yang merupakan murid pindahan. Hifumi berpikir Azusa yang belum terbiasa dengan sekolah baru jadi penyebab nilainya jelek, karena hal sangat jarang ada murid pindah ke Trinity. Azusa yang tidak merespon membuat Hifumi agak canggung. Azusa nggak masalah soal kepindahannya diungkit karena itu adalah kebenaran dan adaptasi di lingkungan baru juga sangat penting. Hanako kemudian mengalihkan pembicaraan untuk menghilangkan kecanggungan itu. Menurut Hanako, meskipun Azusa terlihat dingin, tapi ada sisi manis dari dirinya. Di saat yang lain sudah menerima takdir, Koharu masih menolaknya dan tidak menerima situasi dirinya yang masuk klub make up. Koharu meminta agar mereka tidak meremehkan dirinya. Meskipun masih kelas 1, dia adalah anggota JTF dan akan segera keluar dari klub bodoh ini, sehingga mereka tidak perlu terlalu akrab. Hanako pun setuju untuk tidak merendahkan orang lain.
Azusa juga setuju, dia malah berpikir agar mereka tidak usah terlalu dekat karena mereka punya tujuan masing-masing di klub ini. Koharu juga ngasih tahu kalau dia itu dapat nilai jelek karena ngambil ujian kelas 2 agar bisa lompat kelas. Untuk saat ini Koharu sedang menyembunyikan kekuatan penuhnya, ya intinya dia nggak mau dianggap bodoh sih. Dengan perbedaan yang ada, mereka pun memulai kegiatannya di klub make up setiap pulang sekolah. Singkat cerita, mereka sedang melakukan persiapan untuk ujian. Hanako terlihat sangat baik karena menjadi tutor bagi murid yang lain. Azusa juga sangat aktif dan antusias untuk belajar. Koharu juga sepertinya akan baik-baik saja jika dia benar menyembunyikan kemampuan aslinya. Situasi kali ini di luar dugaan Sensei dan Hifumi karena semuanya berjalan dengan sangat mulus. Hifumi tadinya agak cemas karena klub pesta teh menyarankan untuk mengadakan bootcamp jika mereka gagal pada ujian pertama. Tapi melihat perkembangan anggota yang lain, dia merasa optimis bahwa semuanya akan berjalan lancar. Hifumi malah penasaran kenapa Hanako bisa gagal ujian karena dia terlihat tidak ada masalah dalam belajar. Beberapa waktu kemudian, tibalah waktu ujian remedial pertama. Hifumi bersyukur karena soal-soal yang diajukan pernah mereka bahas saat belajar bersama. Ujian ini harusnya mudah bagi mereka semua dan mereka bisa lulus dengan senyuman. Begitulah yang ada dalam pikiran Hifumi. Singkatnya, ujian pun selesai. Hifumi menjelaskan syarat untuk lulus mereka harus mendapat nilai paling tidak 60 dari 100. Sensei kemudian mengumumkan nilai yang mereka dapat. Di sini Hifumi mendapat nilai 72 dan lulus. Kemudian Azusa nilainya 32. Koharu nilainya 11. Hifumi pun kaget dengan hasil tersebut karena meskipun dia dan Hanako lulus, mereka tetap harus ikut ujian kedua. Tapi sayangnya Hifumi harus jantungan lagi setelah Sensei mengumumkan nilai Hanako yang cuma 2. Hifumi merasa aneh karena Hanako terlihat baik dalam belajar. Hanako jelasin kalau dia terlihat baik dalam belajar belum tentu nilainya bisa bagus. Hifumi pun pingsan di tempat. Dengan begini klub PK wajib ikut bootcamp untuk ujian kedua. Sekarang kita pindah ke tempatnya Nagisa. Sensei mengobrol dengan Nagisa soal ujian pertama. Sensei kemudian bertanya, apa yang terjadi jika klub makeup gagal dalam semua ujian? Nagisa menjawab, tentunya semua murid klub makeup akan dikeluarkan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Selain itu, dia memberitahu tujuan sebenarnya dibentuk klub makeup, yaitu untuk mengeluarkan murid, bukan membantu murid. Nagisa melakukan ini karena di antara mereka ada seseorang yang akan mengkhianati Trinity. Pengkhianat itu ingin mencegah perjanjian Eden atau Eden Treaty untuk disahkan. Nagisa kemudian menjelaskan perjanjian itu agar Sensei mengerti situasinya. Sederhananya, perjanjian itu mengatur tentang kesepakatan non-agresi antara Trinity dan Gehenna. Tujuan utamanya adalah mendirikan organisasi netral bernama Eden Treaty Organization atau ETO yang berperan untuk mengintervensi dan menyelesaikan konflik yang muncul antara Trinity dan Gehenna. ETO ini diharapkan dapat mencegah perang antara dua akademi besar ini, sekaligus menstabilkan kekuatan di Kifotos. Solusi ini diajukan oleh ketua GSC, namun sempat hampir gagal karena ketua GSC menghilang. Untungnya Nagisa berhasil mengangkat topik ini kembali, dan sekarang saat perjanjian ini mau disahkan ada informasi intel bahwa Eden Treaty akan digagalkan. Nagisa belum tahu siapa orang tersebut, maka jalan terbaiknya adalah mengumpulkan semua tersangka di satu tempat. Menurut Nagisa lebih mudah membuang satu keranjang apel agar yang busuk itu ikut terbang juga. Maka dari itu Sensei dijadikan sebagai pembimbing klub make up untuk menyaring dan menemukan pengkhianat sebenarnya di klub make up. Menemukan pengkhianat demi kedamaian Kifotos menurut Nagisa itu adalah hal yang cocok untuk perwakilan Sale. Seperti biasa, Sensei tidak ingin mengorbankan satupun muridnya dan akan mencari solusinya sendiri. Nagisa tidak masalah, tapi dia mengingatkan Sensei bahwa Nagisa bisa saja langsung membuang keranjang apel itu. Banyak cara yang bisa dia lakukan, seperti mengubah kesulitan ujian, lokasi, atau mengubah soal di hari H. Meskipun begitu, Nagisa bersumpah kalau dia tidak mengintervensi dalam ujian pertama. Jika Sensei ingin menggunakan caranya sendiri, Nagisa berharap cara itu akan menguntungkan bagi Trinity. Mereka pun berpisah.